Seperti apa sih tata kelola PMN yang nanti akan dilakukan oleh PT KAI? Oke, kalau tata kelolanya sebenarnya seperti tadi saya sampaikan, PMN ini diberikan kepada KAI, tetapi dari KAI itu akan ada penugasan ya, PSO, kemudian ke anak usaha KAI Komuter. Jadi anak usaha kami ada KAI Komuter yang mengelola KRL di Jabodetabek. Nah, ini nanti akan diserahkan pengadaannya kepada KAI Komuter. Selain PMN tersebut, ya tadi ada shareholder loan, itu yang harus juga diberikan oleh KAI kepada KAI Komuter. Di samping KAI Komuter juga mengajukan pinjaman untuk pemenuhan sarana KRL. Jadi awalnya kita membuat pinjaman dulu, shareholder loan, ya. Kemudian baru kita ajukan PMN kepada pemerintah. Baik, tadi kan kalau misalkan kita lihat bersama-sama DPR kan menyetujui permodalan untuk PT KAI. Asal ada syarat, ada roadmap perkereta apian. Memang selama ini Mbak Ana seperti apa sih? Kan harusnya roadmap sudah terbentuk dari awal begitu ya. Apakah memang ada perubahan untuk roadmapnya sendiri, diperbaharui atau ada penambahan atau seperti apa? Ya, kalau pembangunan prasarana kita selalu berkoordinasi dengan Dirjen Perkereta Apian di dalam pembangunan infrastruktur ya, baik di Jabodetabek ataupun di seluruh area pembangunan prasarana perkereta apian. Tentu ada roadmapnya. Tadi ada juga yang kita terjemahkan di dalam rancangan kerja jangka panjang kita, itu juga ada proyeksinya gitu ya. Kemudian dalam pemenuhan tata kelola pasti kita juga melakukan review bersama dengan BPKP dan yang lainnya gitu ya. Tetapi untuk pemenuhan seperti yang ada di RDP disampaikan bagaimana pengembangan perkeretaapian ke depan pasti ada 5-10 tahun. Itu kita lihat bahwa dalam pembangunan infrastruktur pemerintah ini sampai saat ini dari 400 perjalanan KRL, sekarang sudah 1.100, artinya kita sudah sejalan ya dengan pembangunan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah. Ini kan akan terus dilakukan sampai ke Rangkas Bitung, ke arah Cikarang, Bogor, ada persinyalan dan yang lainnya itu dibangun terus oleh pemerintah. Dari sini kita bisa memproyeksikan dan mentargetkan berapa sebenarnya kita bisa mengangkut penumpang sesuai dengan prasarananya dulu, kemudian kita terjemahkan dengan sarana yang kita butuhkan. Kalau komuter, itu kita targetnya bagaimana sebenarnya kita menjaga headway. Semakin kecil headway-nya, semakin kita bisa mengangkut penumpang lebih banyak. Macet bisa teratasi, polusi bisa teratasi. Jadi pemerintah bersama dengan KAI di sini bekerja sama untuk menyiapkan program-program pengembangan infrastruktur khususnya di perkeretaapian. Baik, ini pengembangan infrastruktur termasuk permodalan yang 1,8 T itu apakah memang hanya khusus di jalur Jabodetabek atau Jabotabek begitu ya, atau memang masih ada di luar Jakarta seperti Sumatera, Aceh itu seperti apa? Kalau yang 1,8 T yang sudah kita bahas ya di RDP, kita review dengan BPKP gitu untuk tata kelolanya, ini memang khusus sarana KRL di Jabodetabek. Jabodetabek saja ya? Pemenuhan di Jabodetabek. Walaupun sebenarnya kita sudah melayani juga KRL, sudah diresmikan oleh Pak Presiden Joko Widodo, pandemi tahun 2021 di Jogja Solo. Kalau yang di Sumatera seperti apa? Kalau yang di Sumatera memang ada kereta jarak jauh, ada juga komuternya, tapi masih belum menggunakan KRL, tapi masih menggunakan teknologi KRD. Oke, baik. Tapi kalau misalkan kita lihat, sebenarnya kan kinerja dari PT KAI juga bagus ya di kuartal pertama 2024 itu naik 3% begitu ya menurut data. Ini seperti apa, Mbak? Bisa dijabarkan lagi? Jadi kita itu untuk angkutan penumpang khususnya ya, kita bilangnya semester 1 nih. Target kita itu mengangkut tahun ini 440 juta dari semua komuter angkutan dalam kotanya, kemudian jarak jauhnya gitu. Nah sekarang kita sudah melayani itu lebih dari 50% ya, dengan adanya liburan saat ini gitu. Pertumbuhannya itu memang 3%, tetapi kalau kita cek daily-nya itu bisa mencapai 5-10% untuk peningkatan volume penumpangnya. Jadi ini sangat luar biasa, bahkan LRT itu juga menunjukkan positif ya untuk kenaikan volume penumpangnya, kemudian kereta cepat juga ini meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta api gitu. Jadi kalau kita lihat pada periode triwulan yang pertama, kita melayani memang 104 juta penumpang, tetapi sampai saat ini kita hampir 200 loh. 200 juta penumpang yang kita, bahkan lebih ya, 220 juta penumpang kita layani. Yes, jadi ini sangat luar biasa karena apa? KAI di sini secara grup ya banyak inovasi. Kereta ekonominya sekarang sudah banyak yang dirubah gitu. Kemudian kereta eksekutif restorasi, kemudian juga ada kompartemen sehingga itu create new customer.
Sehingga kita lihat pertumbuhannya sangat positif sekali, baik jarak jauh ataupun di dalam kotanya sendiri.